Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asmi Septiani DM dengan NIM 190384202035, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi sistem persamaan lanjar dengan mata kuliah metode numerik. Dosen pengampu Ibu Meta Liana SPD MPD. Baiklah. Nah, solusi sistem persamaan lanjar itu dalam praktek rekayasanya, perilaku sistem dimodelkan dalam persamaan matematika. Seringkali jumlah persamaan tersebut lebih dari satu dan harus diselesaikan secara serempak atau simultan. Nah, jadi teman-teman kalau mau menyelesaikan sebuah persamaan yang lebih dari satu, maka dapat diselesaikan secara serempak atau simultan. Nah, di sini ada bentuk umum dari sistem persamaan dari lanjar tersebut, yaitu AX sama dengan B. A itu adalah matriks yang berukuran N kali N, yang biasa disebut dengan matriks koefisien. Dan X itu adalah matriks yang berukuran N kali 1 yang biasa disebut vektor variabel. Dan ada B adalah matriks B yang berukuran N kali 1 yang biasa disebut dengan vektor kolom. Nah, di sini adalah bentuk umum dari SPL tersebut. Dapat dilihat di gambar. Kemudian metode SPL ini dapat digunakan dengan beberapa metode. Ini di sini ada 6 metode. Yang pertama metode eliminasi Gauss. Yang kedua metode eliminasi Gauss-Jordan, metode matriks balikan atau matriks inverse, metode dekomposisi LU, metode lelaran Jacobi, dan metode lelaran Gauss-Seidel. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa syarat untuk menyelesaikan SPL. Yang pertama, jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel bebas. Oleh sebab itu, persamaan lanjar berupa bujur sangkar. Yang kedua, persamaan lanjar memiliki determinan bernilai tidak sama dengan 0. Yang ketiga, minimal ada satu vektor konstanta B tidak 0 atau ada Bn tidak sama dengan 0. Nah, kita masuk pada metode yang pertama, yaitu metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss ini adalah metode di mana bentuk matriks di atas. Jadi pada bagian kiri diubah menjadi matriks segitiga atas menggunakan OB atau operasi baris elementer. Nah, di sini disebutlah dia namanya segitiga, matriks segitiga atas. Seperti itu. Nah, teknik penyelesaiannya untuk menemukan nilai X1, X2 sampai Xn itu, jadi kita dapat menggunakan teknik penyulihan mundur atau biasa disebut backward substitution. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Selesaikan persamaan lanjar di bawah ini dengan teknik penyulihan mundur. Nah, di sini kita diberikan persamaan. Ada 4 persamaan. Jadi, yang terlebih dahulu kita kerjakan yaitu yang paling bawah. Yang 3x4 sama dengan 6. Kenapa dari bawah? Karena ini adalah satu-satunya variabel yang hanya 1. Dia cuma x4. Nah, jadi kita selesaikan dari bawah dulu. X4 sama dengan 6/3. Jadi hasilnya 2. Kemudian hasil dari X4 itu kita substitusikan ke persamaan di atas, yang persamaan ketiga. Maka dapatlah min 1. Kemudian seterusnya sampai sampai persamaan ke 1. Nah, kemudian dapatlah kita solusi dari persamaan tersebut menggunakan teknik penyulihan mundur. Jadi solusinya adalah X sama dengan 3, min 4, min 1, dan 2.
Nah, di sini metode eliminasi Gauss ini pada prinsipnya bertujuan untuk mentransformasikan sistem matriks AX sama dengan B menjadi sistem UX sama dengan Y. Nah, dengan U itu adalah matriks segitiga atas. Selanjutnya, solusi X dapat dihitung dengan teknik penyulihan mundur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, dapat dilihat matriks AX sama dengan B itu disajikan dalam matriks. Maka dibentuk sedemikian rupa matriks AB itu sama dengan UX. Matriks UX yang segitiga bawahnya itu bernilai 0. Di sini ya, bernilai 0. Nah, kemudian proses untuk menolkan di bagian bawah diagonal utama itu kita bisa gunakan dengan beberapa proses. Ini ada 3 proses eliminasi. Yang pertama itu pertukaran. Pertukaran itu urutan 2 persamaan dapat ditukar karena pertukaran tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Yang kedua, penskalan. Penskalan ini persamaan dapat dikali dengan konstanta bukan 0 karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Dan yang ketiga, penggantian. Persamaan dapat diganti dengan penjumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan lain. Jadi misalnya persamaan itu diganti dengan selisih persamaan itu dengan 2 kali persamaan lain. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada contoh soal, selesaikan sistem persamaan lanjar di bawah ini dengan eliminasi Gauss. Oke, di sini kita dikasih persamaan, kemudian kita ubah ke menjadi matriks terlebih dahulu seperti ini. Nah, eliminasi Gauss ini kan kita akan merubah dia menjadi matriks segitiga atas. Nah, jadi berarti di sini harus 0, di sini harus 0, dan di sini harus 0. Nah, maka kita menyelesaikannya dengan menggunakan OB atau operasi baris elementer, yaitu di barisan kedua kita kurangi dengan barisan pertama dikali 2. Maka dapatlah di barisan kedua ini. Kemudian di barisan ketiga kita OB-kan lagi. Jadi di barisan 3 dikurang barisan 1. 1 dikurang 1 adalah 0. Ya, betul. Jadi hasilnya ini. Nah, di sini kan belum menjadi segitiga, matriks segitiga atas, maka kita OB-kan lagi menjadi R3 atau barisan ketiga itu dikurang ke barisan kedua, maka dapatlah seperti ini. Inilah matriks segitiga atas. Nah, kemudian matriks ini kita ubah ke persamaan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, sudah seperti ini kita akan menyelesaikan menggunakan teknik penyuluhan mundur tadi. Nah, kita mulai dari bawah dulu. 3x3 sama dengan 6, maka x3 adalah 2. Kemudian yang persamaan 2 lagi kita substitusikan x3 yang kita dapat tadi, maka hasilnya adalah -3. Kemudian persamaan 1 juga seperti itu, maka dapatlah hasilnya 6. Nah, jadi kita dapatkanlah x kita ada 6, 3, -3, dan 2. Sehingga solusi SPL kita tersebut tadi adalah 6, -3, dan 2. Nah, di sini ada beberapa kelemahan dari eliminasi Gauss. Nah, yang pertama, jika pivot APP itu sama dengan 0, baris ke K tidak dapat digunakan untuk mengeliminasi elemen pada kolom P karena terjadinya pembagian dengan 0. Oleh karena itu, pivot yang bernilai 0 harus dihindari dengan tata ancang strategi pivoting. Jadi tidak boleh pivot itu bernilai 0. Kemudian tata ancang pivoting.
Metode eliminasi Gauss ini dengan tata ancang pivoting disebut dengan metode eliminasi Gauss yang diperbaiki atau modified Gaussian elimination. Nah, langsung saja kita ke contoh. Selesaikan sistem persamaan lanjar berikut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang pivoting. Oke, ini kita dikasih persamaan, kemudian kita ubah ke matriks. Nah, di sini kita akan merubah 3 itu menjadi 0, 2 juga 0, dan 8 harus juga 0. Nah, jadi kita menggunakan OB lagi. Jadi, baris 2 dikurang 3 R1 atau 3 dikali baris 1, maka hasilnya ini. Kemudian yang baris ketiga R3 dikurang 2 kali R1, dapatlah ini. Nah, di sini kan terdapat pivot 0 ya. Terdapat pivot 0 di sini. Nah, maka kita dapat gunakan tata ancang pivoting dengan menukarkan baris kedua ini menjadi ketiga. Oke, kita tukar tempat ya. Nah, jadi ini sudah terlihat sebagai matriks segitiga atas, maka ini sudah selesai. Nah, setelah itu solusinya kita akan menemukan solusi menggunakan teknik penyulihan mundur tadi. Nah, jadi dapatlah hasilnya X3 itu sama dengan min 1, X2 1, X1 1. Oke, next. Nah, di sini ada 2 macam tata ancang pivoting. Yang pertama, pivoting sebagian atau partial pivoting. Pada tata ancangan pivoting sebagian, pivot ini dipilih dari semua elemen pada kolom P yang mempunyai nilai mutlak terbesar. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini ada matriks genap ya. Oke, yang kedua, pivoting lengkap atau complete pivoting. Jika di samping baris kolom diikutkan dalam pencarian elemen terbesar dan kemudian dipertukarkan, maka tata ancang ini disebut pivoting lengkap. Nah, pivoting lengkap ini jarang dipakai dalam program sederhana karena pertukaran kolom mengubah urutan suhu X dan akibatnya menambah kerumitan. Oke. Nah, kita masuk ke eliminasi Gauss-Jordan. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini dia menggunakan cara membuatnya itu semua diagonal utama bernilai 1. Nah, jadi diagonal utama itu yang mana sih? Nah, yang ini diagonal pertama, yang ini diagonal pertama. Dia harus 1 semua. Dan atas bawahnya itu harus bernilai 0 gitu. Nah, itu disebut eliminasi Gauss. Kemudian contoh soal, selesaikan sistem persamaan lanjar di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Dikasih persamaan berikut, kemudian kita ubah ke matriks. Jadi kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks diagonal utama. Berarti di sini harus 1 ya. Di sini 1, di sini 1. Nah, jadi kita gunakan OB. Maka di baris pertama itu dibagi 3. Jadi 1/3 dibagi 3 itu 1 dikali 1/3 0,333 dan ini hasilnya yang baris pertama. Yang kedua, OB-nya adalah R2 dikurang 4R1 dan hasilnya kita dapatkan ini. Kemudian di baris ketiga R3 dikurang 2R1 dapatlah ini.
Nah, di sini kan belum selesai, maka kita OB-kan lagi. Nah, seperti ini, dan hasilnya dapatlah ini. Dan ini juga belum selesai. Di sini juga harus 1 sebenarnya. Maka kita OB-kan lagi. Di sini juga harus 0 gitu. Nah, maka kita OB-kan, OB tersebut seperti ini, maka dapatlah hasilnya dia berbentuk seperti matriks diagonal utama ya. Jadi seperti ini, maka kita dapatkanlah X, Y, dan Z-nya. X-nya adalah ini 1,51, Y-nya 3,13, Z-nya 2,65. Baik, nah kita masuk ke metode matriks balikan atau inverse dari matriks. Nah, jadi metode eliminasi Gauss-Jordan itu yang tadi sebelumnya merupakan dasar pembentukan matriks balikan atau inverse. Jadi dari metode matriks balikan ini harus dibentuk ke dalam 3 jenis. Dia terbentuk ke dalam 3 jenis matriks. Dia ada X, terus ada A dan B. Kemudian A itu adalah elemen koefisien dari variabelnya. Kalau X itu matriks dengan elemennya variabel SPL tersebut. Kalau B itu matriks dengan elemennya adalah ruas sebelah kanan. Jadi dia ruas sebelah kanan itu kita sebut dengan B nanti. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan solusi SPL menggunakan matriks balikan berikut. 2x1 ditambah x2 sama dengan 5, 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 8. Nah, kita ubah ke bentuk matriksnya seperti ini. Kemudian di sini matriks biasa dengan matriks ini matriks identitas ya. Nah, jadi nanti akan mengalami perpindahan. Jadi matriks identitas nanti menjadi ke depan, berubah pindah tempat. Jadi kita akan merubah 2 ini menjadi 1. Ini menjadi 1, ini 0, ini 0. Oke, dengan OB-nya B1 dibagi dengan 2, maka dapatnya ini. Kemudian di baris kedua ada B2 dikurang 3B1, maka dapatlah ini. Nah, di sini belum selesai ya. Jadi kita OB-kan lagi. Maka OB dari barisan 1 adalah B1 dikurang setengah B2. Dapatlah ini. Dan yang ketiga dan yang barisan kedua setengah B2, maka kita dapatkan ini. Nah, di sini kita lihat yang angka yang berwarna merah itu sudah selesai ya, sudah berbentuk matriks identitas. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus inverse-nya. Jadi A inverse itu X, ini X ya, dikali B. B kita tadi matriks dengan elemen yang luasnya sebelah kanan. Oke. Kemudian kita kalikan baris kali kolom, baris kali kolom. Baris kali kolom 2 kali 5 10, min 1 kali 8 min 8, min 3 kali 5 min 15, 2 kali 8 16. Kemudian kita jumlahkan, maka dapatlah 2 dan 1. Maka X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 1. Jadi itulah solusi dari persamaan menggunakan metode inverse matrix atau inverse balikan. Baiklah, sekian dari penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.